Oh, Robi, Halo, selamat sore Pak Dan. Jam berapa di selamat sana? sore, Bro Moji. Ya, Bro, suaranya masih kecil. sebentar, sebentar. Bisa diperbesar, Saya besar ya. Bro Ya, Moji. oke. Sekarang udah kenceng ya? Sudah lumayan. Ya, Gimana, Prof, kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dan. Tapi ini saya nggak ke kampus hari ini. Oh, Prof, nggak ke kampus hari ini? Nggak, di rumah aja. Eh, Prof, nanti kita mungkin ada pertanyaan dari teman-teman online, Bapak Ibu dosen. Ya, ya boleh. Saya udah Mudah-mudahan lama bisa banget, jawab. ya, pasti bisa. Saya udah lama banget nggak ketemu Prof Moji ya. Ya, Terakhir kita kolaborasi tahun berapa ya, Prof? Mungkin 3 sampai 3 tahun lalu ya. ya waktu Pak Dan masih di Indonesia. Dan Prof sudah jadi dua riset periset dunia sekarang. Dan Covidnya masih Ya, masih belajar Prof. Mungkin kalau ada ke Jogja nanti ya dan kabarin Prof ya. boleh kita ketemu. Boleh. Eh, Prof, mungkin kita kenalan dulu sama teman-teman grup dosen Boleh, boleh. pemula. Rekamannya bisa di share Prof. Nanti saya tunjukin kepada teman-teman yang ada di grup kita. Kurang Boleh, lebih boleh. ada yang dosennya ada sekitar 3.000 lebih Prof. Tapi beberapa dosen lain juga ada di kolaborasi kita. Tuh, Oh, tuh. ya. Ya, baik-baik. Mungkin dimulai dari Prof. Ini teman-teman dosen pemula pengen kenal. Pertama adalah Prof. Muji kan latar belakangnya lumayan menarik ya. Pernah jadi tendik. Kemudian dulu kuliah S1, S2 sampai S3, kemudian jadi profesor dengan perjalanan yang cukup panjang dan nggak banyak orang yang bisa punya semangat sekolah seperti Prof. Mungkin Prof. Muji bisa cerita sedikit bagaimana awal mula dan kenapa Prof semangat banget untuk menjadi profesor. Padahal dulu kebayang menjadi profesor atau seperti apa. Mungkin silakan Prof Muji kenalan Ah, teman-teman. baik, Pak. Dan dulu kan saya itu montir ya. Awalnya lulus SMK jadi montir, lalu kemudian apa namanya? Mungkin nggak ya, cuman kayak gini aja sampai tua gitu. Akhirnya diajak teman kuliah gitu. Hmm. Jadi ikut kuliah di D3. Lalu setelah itu nggak cukup deh dengan D3, lalu kuliah lagi S1, lalu kuliah lagi S2 dan kuliah lagi S3. Kalau di pertanyaannya bagaimana cara apa obsesi atau Hmm. sampai jadi profesor gitu. Waktu itu nggak berpikir ke sana gitu. Bahkan ketika saya lulus S3 pun belum berpikir ke sana. Cuman apa namanya saya terus melakukan riset, publikasi, kemudian hasil dari itu semua digunakan untuk mencukupi lah syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh kementerian. Akhirnya lolos Kementerian. juga gitu. Ya. Dan setiap orang bisa kok sampai ke sana gitu. Nah, Hmm. ya Berarti perjalanannya begini. hmm. Ya, Ada yang memotivasi nggak Prof? Atau siapa sih orang yang memotivasi Prof biar jadi profesor? saya akhirnya begini Hmm. Pak, dan saya menemukan teori ayam dan teori telur untuk Wah, bisa apa tuh? menjadi guru bahasa. Jadi gini, sebagian orang itu berpikir, sudahlah yang penting kita melakukan aktivitas Hmm. tridharma, mengumpulkan kredit, nanti toh lama-lama juga akan mencapai jabatan fungsional itu. Ya, Tapi yang seperti itu lama dan banyak yang tidak sampai. Nah, yang ya. benar menurut saya loh ini Hmm. adalah tetapkan target. Kemudian dari target itu misalnya Pak Adan ingin jadi guru besar tahun 2000, katakanlah lah Hmm. 2027 atau Hmm. 2026. Ya. Nah, lalu kita belajar kan dari pedomannya. Kalau 3 tahun ingin mencapai itu butuh angka kredit berapa, apa yang Hmm. dilakukan dan seterusnya. Hmm. Nah, kayaknya dengan menyusun karir planning itu lebih jelas daripada yang teori Oh. pertama. Teori pertama itu kan Hmm. apa ya, pokoknya ngumpulkan Hmm. nanti jadi. Teori yang kedua, tetapkan target. Nah, dari target itu baru kita upayakan. Nampaknya Hmm. yang kedua yang lebih banyak tercapai. Yang lebih banyak tercapai Ya, untuk mengejar profesor. Prof, saya dulu kan dosen di Politeknik, kemudian ya, dari data di dosen Politeknik gak nyampe berapa persen Prof yang bisa jadi profesor dari di jenjang Politeknik ya. Salah satunya adalah kendalanya terkait publikasi. Nah, menurut ya. Prof di tantangan sekarang banyak apa ya? Joki publikasi kan banyak sekarang Prof ya. Oh Di iya, Shopee, kemudian jasa publikasi.
cinta-cintaan sampai Scopus, dan Ya, sebenarnya saya nggak yakin dia bisa ke Scopus atau enggak Prof ya. Biasanya kan ya, ke Predator tuh jumlahnya. Nah, ya, cuman ya, 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 jasa-jasa itu kan berkembang banget, berkembang ya, liar di Indonesia. ya, Malah kalau Prof ingat beberapa tahun lalu ada profesor yang mencatut nama dari dosen Malaysia, kemudian ada ya, ya, kayak ada juti untuk menuju ya, profesor sehingga akreditasi kampus ya, naik. Nah, menurut ya. Prof, apa sih atau bagaimana cara kita memilah agar kita tuh nggak ikut dari yang namanya predator atau kita tuh nggak terjebak dengan joki publikasi itu? Dan apa keuntungan dan kerugiannya menurut Prof kalau seorang dosen itu malah terjebak dengan joki? Itu kan jadi hal yang menarik sebenarnya Prof ya untuk di riset di tempat kita. Ya. Jadi sebenarnya gini, pertama walaupun sebenarnya publikasi itu apa namanya nanti kan ada level-levelnya ya, ada Q1 dan Hmm. seterusnya. Tapi yang paling penting kita itu kan semua kita itu diaudit berdasarkan niatnya ya. Jadi kan semua amal ibadah kita itu bahkan diaudit, Iya. ditanyakan ke niatnya. Nah, publikasi itu sendiri memang harus niatnya harus benar dulu. Karena kalau Hmm. niatnya itu benar, nanti kita akan ditunjukkan jalan ke apa namanya proses-proses yang benar. Jadi Hmm. niatnya kalau saya itu adalah amal akademik dulu. Kita ingin publikasi dengan harapan nanti dari publikasi kita, gagasan kita itu bisa memberikan pencerahan lah Hmm. walaupun kecil di dalam ekosistem perkembangan ilmu pengetahuan. Hmm. Nah, kalau niatnya sudah benar, nanti kita baru tahu. Jadi niatnya benar, lalu dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Apa Hmm. yang dimaksud dengan cara-cara yang benar itu? Satu, orang yang mau publikasi itu harusnya tahu dulu karakter jurnal. Contoh ya, misalnya, Iya. Iya. ini kasus ya. Nah, Badan berpikir atau tidak berpikir, misalnya di hmm. tanggal 15 Ramadan itu berpikir lebaran atau tidak berpikir lebaran, itu tanggal Hmm. 1 Syawal semua akan merasakan hal lebaran yang sama. Iya. Tapi coba misalnya kita badan berdua ingin naik ke puncak Semeru atau ke puncak Hmm. Rinjani. Hmm. Lalu saya berpikir, Pak Adan berpikir. Tapi sambil berpikir, Pak Adan itu menelusuri karakter Puncak Rinjani itu seperti apa, lalu bagaimana medannya, mencari informasi itu, maka Pak Adan akan sampai ke sana dengan selamat dan dengan benar. Nah, Iya. sedangkan Iya. saya yang hanya berpikir ingin ke Rinjani saja, itu puluhan tahun tidak akan sampai. Hmm. Akhirnya kemudian ada yang ngajak, sudah, tidak usah capek-capek ke Rinjani, ikut saya naik helikopter misalnya. Nah, Hmm. itulah kemungkinan orang-orang terjebak karena sebenarnya dia ingin punya publikasi yang bagus Hmm. tetapi tidak berupaya mencari itu. Nah, sedangkan Hmm. teman-teman yang berupaya untuk mencari karakteristik jurnal yang Iya. bagus lalu Hmm. mencobanya, mereka akan mengalami proses ya. Anggap saja kalau misalnya di reject itu kalau kita naik Iya. gunung ya kena batu, berdarah dan seterusnya. Nah, itu proses ke sana. Mungkin gitu ya. Itu eh, menarik banget. Saya ingat banget Bapak Ibu dosen terakhir saya belajar sama Prof Muji, publikasi saya itu mentok di Q3 pada waktu itu Prof ya. Dengan Ya, karakter salah satu kendala saya adalah di metode pada waktu itu Prof. Karena ya. kita orang Indonesia terbiasa buat metode atau flowchart gaya lama itu ya Prof ya. Yes, ya, Start, ya, literatur. Nah, itu kan jadi kendala terus Prof ya. ya, Yang sampai sekarang Prof. Setelah saya sekarang di posisi Prof yang bantu mengajarkan teman-teman untuk belajar publikasi. Dan ternyata beberapa orang yang terjebak joki publikasi, mereka itu kadang-kadang dapat publikasi tapi nggak dapat kebanggaan itu. oh Beda dengan ya, kita yang dengan ah, jujur ya. Benar ya. ya, Nah, misalnya ada nih. Oke, orang bisa bayar publikasi Q1 100 juta. Tapi dia titip nama nggak mengikuti proses kata Prof tadi, sedangkan saya tembus Q3 gratis misalnya atau plus akses, bangganya saya itu berbeda dengan bangganya orang tadi Prof. Nah, nah, itulah yang ini, saya pikir. Nah, itu gimana menurut Prof pandangan yang saya bilang tadi itu termasuk unik ya Prof. Ternyata Scopus itu bukan tentang jumlah, bukan tentang kuartil, tapi ada namanya proses belajar dan kejujuran sama kebermanfaatan itu. Mungkin itu ya Prof ya, nah, salah satunya ya. jadi Hmm. begini. Jadi coba saya akan mencoba yang paling dasar ya, Pak Hmm. Adan. Mengapa penulis di dalam artikel itu disebut author, Hmm. bukan writer? Hmm. Jadi author itu adalah penulis yang memiliki naskah itu atau memiliki gagasan itu. Nah, Hmm. kalau kita pesan artikel ke orang lain atau mau pesan kepada joki, Hmm. maka sebenarnya kita sebagai author itu tidak sah, tidak sah. Karena Oh, kita mm-mm. lagi ya kan author itu kan definisinya kan penulis
dan juga yang memiliki gagasan di dalam artikel itu. Iya. Nah, berarti kalau kita menggunakan jasa orang lain dalam konteks menuliskan, suruh Hmm. orang lain menulis atau kita pesan artikel, memang nggak ada kebanggaan. Yang Hmm. ada malah mungkin penyesalan di akhir ketika suatu saat kita sadar gitu. Iya kan? Nah, Betul. sekarang apa namanya, Pak Adan kan dulu saya tahulah Pak Adan dari awal dari jurnal nasional Iya, kemudian naik sampai cinta-cintaan. kemudian sekarang punya artikel di jurnal, di top tier jurnal Iya, lah, iya. di kuartil satu Hmm. di Hmm. Simalungun. Apa itu? Yang pelajaran terpetik kita adalah hasil itu tidak pernah mengkhianati proses, Iya, ya kan? ya benar, Bro. Ya, itu aja. Nah, terus tadi saya tertarik dengan statement Pak Adan. Memang kalau kita nulis artikelnya itu masih metodenya menggunakan Iya, flowchart, itu iya. editornya langsung tahu, oh ini kok skripsi banget gitu ya. Iya, benar. Nah, padahal dalam dunia atau ekosistem publikasi internasional, metode itu nggak ada yang baku, Pak. Ya Oh, kan? Iya kan? hmm. Karena Iya, kan benar. mengembangkan ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya equal to develop a method Hmm. kan gitu, develop new method dan Hmm. seterusnya. Jadi kalau kita bilang saya ingin mencapai tujuan itu dengan hipotesis ini, belum tentu juga yang saya lakukan dengan Pak Adan yang lakukan itu sama metodenya. Iya, iya, iya. Tetapi kalau dikaji dua-duanya bisa sama-sama valid kan Hmm. gitu. Nah, itulah disebut dengan metode gitu. Kan cara untuk melakukan. Oh, Mana yang lebih bagus, yang lebih sederhana tentunya. yang lebih sederhana itu akan lebih bagus. Ya. Nah, terkait metode, Adan ingat ini. Terakhir ketika saya berangkat dari Indonesia, Prof, kemudian saya kuliah lagi ke luar negeri, saya ngerasa publikasi itu mudah banget, Prof, di luar negeri. Beda banget ketika saya di Indonesia. Salah satunya adalah mungkin dari kualitas riset, kemudian kualitas kolaborasi, dan lain-lain ya, Prof. Nah, kadang-kadang orang kita atau peneliti Indonesia, beberapa dosen, kadang-kadang udah kecil hati duluan, Prof. Publikasi Scopus mahal, publikasi Scopus susah, sehingga yang saya bilang tadi, dari segi kualitas, paper, dan lain-lain akan kelihatan banget. Dan yang masih jelas, mereka tuh buat paper kayak laporan ya, Prof. Bukan Ya. bentuk riset. Nah, itu juga saya sempat dimarahin oleh profesor saya yang sekarang kan. Dia bilang, ini Ya. ada itu laporan banget, bukan Scopus gitu. Nah, itu kan Ya. agak agak berbeda. Nah, Ya. dengan mensiasatin perbedaan publikasi tadi, karena ini Prof, ini nyata banget. Ketika Adan di Indonesia misalnya, Adan bilang sama profesor saya, Prof, kita mau publikasi nih open access 50 juta. Prof, Indonesia pasti bilang, Adan, saya nggak punya uang. Kan pasti itu ya Prof ya. Kita nggak Ya. ada Ya. nih Ya. publikasi. Nah, tapi kebalikannya ketika Adan ada di Taiwan, saya bilang, Prof, saya ini tembus nih Q1 gratis. Saya mau gratis lagi, Prof. Saya nggak mau, Prof. Udah uang kita banyak, bayar aja biar cepet. Nah, intinya resource sama publikasi mereka tuh banyak banget. Nah, artinya ketika punya kesempatan untuk belajar banyak, kan itu harus dimanfaatkan ya, Prof. Ketika Ya. kita bisa mendapat pengalaman itu. Nah, ketika kita nggak ada hibah di Indonesia, terbatas dengan kadang orang download paper aja nggak bisa, Prof. Kayak mana lah mau Scopus kan, Prof. Ngerasain ya kayak saya dulu download Ya. paper ini nggak bisa. Nah, menurut Prof, apa sih unsur yang harus ditanamkan dalam paper kita? Ataukah Prof pernah itu nggak pernah dengar yang namanya local wisdom nggak, Prof? Nah, kan local wisdom kan menarik kayak riset, Prof tuh. Riset sama penelitian, pengabdian kan Prof tuh local wisdom banget ya, kayak ciri khas Indonesia Ya. banget. Nah, mungkin cerita tentang itu, Prof. Kayak mana kita memasukkan local wisdom di dalam paper kita kalau misalnya kita mau lebih mudah Scopusnya. Mungkin itu, Ya. Prof. Local Ya. wisdom menarik soalnya. Ya. Ya. Nah, saya balik ya, yang pertama dari local Hmm. wisdom dulu. Jadi kalau kita ingin bertanding, itu kan tujuannya menang. Nah, Hmm. kalau topik riset kita sama dengan topik risetnya dari peneliti-peneliti top yang ada dengan fasilitas laboratorium yang lengkap, Hmm. dengan dana riset yang besar, maka kita sulit karena bertanding di jalur yang Iya. sama. Nah, kalau saya memilih local wisdom, berarti kan saya memilih satu uniqueness. Ya, Kalau ya. uniqueness kan berarti orang lain nggak bisa menyamai karena Iya, iya. uniqueness. Nah, Hmm. jadi kelebihan Indonesia itu adalah memanfaatkan sumber daya hayati kita, Hmm. sumber kebudayaan kita, sumber adat kita, sumber Hmm. apapun yang valuable ya, yang sangat Hmm. valuable itu bisa digunakan sebagai daya jual untuk artikel kita. Yang pertama Hmm. itu. Nah, yang kedua tentang apa sih nilai dari paper itu supaya tembus ke Hmm. jurnal yang bagus itu. Pertama, Pak Adan, jadi kita harus ingat artikel itu adalah cara kita menuangkan gagasan. Hmm. Karena Hmm. memang saat ini seperti itu. Mungkin zaman
dulu ya ratusan tahun yang lalu kan ditulis di batu jadi prasasti gitu kan. Nah sekarang cara kita mendokumentasikan riset kita itu ya di artikel ilmiah Mhm. itu supaya kemudian itu diketahui orang. Mhm. Nah kalau gagasannya bagus maka jurnal itu adalah media untuk atau wadah untuk menampilkan gagasan kita itu. Mhm. Jadi intinya adalah gagasan kita. Mhm. Data itu fungsinya sebagai alat verifikasi gagasan. Maka, Mhm. nah sekarang gagasan itu memiliki dua arah. Arah Mhm. pertama itu adalah kalau kita bicara apa ya koordinat kartesian gitu Mhm. XYZ gitu ya Pak Dan. Mhm. Jadi gagasan itu dua arah, yang sifatnya novelty, yang satu lagi kontribusi. Jadi Mhm. gagasan kita itu bisa saja novelty-nya sangat tinggi dan Mhm. kontribusinya besar atau nyata. Nah, Iya, itu iya, bagus. Tapi kalau enggak betul. salah satu harus dapat. Iya, Satu betul. lagi, jadi sumbu X itu novelty, sumbu Z katakanlah kontribusi, nah sumbu Iya. Z-nya itu adalah presentasi. Nah, Oh, sebagus iya, apapun iya. gagasan kita kalau ditulis Iya, tidak bagus, gambarnya tidak bagus, bahasa Inggrisnya iya, iya, iya. utak-utan, ya tentu Iya, iya. tidak akan memenuhi ekspektasi editor. Tiga itu ya, kolaborasi antara novelty, kontribusi, dan presentasi. Oke. Itu saya ingat terkait dengan gambar yang representatif. Nah, itu kelihatan banget Scopus sama non Scopus ya, Prof ya. Ya, Nah, kemarin mengingat itu saya ketemu satu jurnal, Prof. Jurnalnya unik. Jurnalnya Predator Jurnal, tapi dia tuh sebelum di Cimago masih ada, Prof. ya, Tapi di WOS nggak ya, terdeteksi. Tapi ya, jurnalnya ini pure terindikasi banget jurnal Predator Jurnal. Nah, ya, karena dari kualitas tulisan, kualitas referensi dan lain-lain. Dan dari jurnal tersebut 75% peneliti yang publis di situ jurnal di Afrika, tapi 75% orang Indonesia, Prof. Dan artinya itu dengan cara melihat itu ternyata kalau jurnal Predator salah satunya pasti banyak orang Indonesianya. Itu terbukti dengan data sekarang ada sekitar peringkat nomor 2 Prof, publikasi terbanyak Predator itu orang Indonesia. Dan salah ya, satunya mungkin nggak tahu ya Prof ya, kadang-kadang dari teman ke teman kan ada Prof ya, dari dosen. Ini ada kirim sini ternyata Predator ya, kayak saya dulu. Itu ya, berapa kali yang dirasakan itu. Nah, menurut Prof membedakan jurnal yang benar asli, dia itu kualitasnya bagus Scopus, sama yang mungkin terindikasi Predator apa kalau menurut Prof untuk dosen-dosen pemula biar mereka bisa tahu ya Prof. Iya, jadi pertama kalau kita lihat pengalaman Pak Adan lah Hmm, sampai dengan ke jurnal Q1 itu kan melalui proses ya dari hmm, submission, review, copy editing, kemudian proof baru kemudian terbit. hmm, Jadi empat hmm, proses ini kan harus dilakukan. Maka mungkin nggak artikel diterbit di jurnal Q1 pun masih ada kekeliruan mungkin, hmm, tapi hmm, potensinya sedikit karena ya, hmm, prosesnya panjang. Nah hmm, sekarang dari proses kita ya hmm, submit. Kemudian hmm, dari submit itu hmm, editor akan menilai hmm, namanya hmm, pre-evaluation. hmm, Setelah hmm, pre-evaluation baru kemudian dia ada apa namanya dia punya kecenderungan kan hmm, ini kecenderungan diterbitkan atau tidak. Kalau tidak ya, berarti ya, kan ya, rejected without review hmm, proses. hmm, Lalu hmm, dia undergo to review. Dia akan hmm, panggil beberapa reviewer, setelah itu diperbaiki lagi, kemudian di proof dan seterusnya, itu butuh waktu. hmm, Nah, dengan proses itu maka kekeliruan yang mungkin terjadi di paper itu kan akan hmm, hmm, diingatkan oleh ya, mereka. Oh, hmm, ini harus pasti, diperbaiki Prof. sehingga Hmm, pasti kalau jurnal yang bagus itu satu dari tampilan hmm, jurnalnya itu bagus, rapi karena mereka prosesnya panjang ya. ya, Yang saya ya, maksud rapi itu satu begini, hmm, bahasanya bisa ya, baca, bisa hmm, dimengerti. Yang kedua apa namanya cara menyampaikan gambar, tabel itu pasti standar ya, internasional. Kadang-kadang kan itu yang di jurnal Predator itu masih ada ya. Satu tabel lalu ada tulisannya SS, ya, ya, sangat setuju, kemudian ya, STS, sangat tidak setuju seterusnya. Atau apa harusnya misalnya 7,08 itu kan ditulisnya kan 7,08, tapi di ya, jurnal itu masih pakai koma. Itu satu. Jadi bisa diketahui seperti itu. Nah, yang apa berikutnya lagi adalah apa namanya baca review historinya nggak review, jelas gitu ya. sorry. Jadi mereka kan banyak yang ini ya menawarkan submit note publish tomorrow itu kan juga ada juga gitu ya. Apa Jadi LOA itu cepat, Prof. ya LOA cepat, LOA cepat. Nanti seminggu langsung dapat LOA, ternyata publikasi. Itu janganlah. menarik Jadi banget bagi dosen, Prof. LOA ya cepat. ya kepada dosen
dosen muda saya berpesan kalau ada yang seperti itu tinggalkan saja. Nanti Iya, Kak. rekan-rekan akan apa ya gelo gitu apa ya kecewa apa Hmm. ya namanya menyesal di akhir kalau kemudian rekan-rekan sudah pada level tertentu misalnya associate Oh, profesor atau profesor lalu kita akan ingatkan oh ternyata dulu saya pernah begini itu kan iya, iya, iya. jadi jangan mending dari sekarang sudahlah kita menggunakan cara-cara yang fair saja toh Oke. begini. Kalau saya dari dulu gini Pak Dan, seorang editor jurnal itu kan menerbitkan jurnal untuk ditulis orang Hmm. lain, bukan untuk menuliskan keluh keseharian dia kan Iya, itu. iya. Nah, pastikan bahwa orang lain itu kita salah satunya gitu aja. Hmm. Ya kan? Ya. Oh, nah, dari situ saya ingat cerita seseorang, Prof. Jadi dia mau publikasi, profesornya target Q2. Anak ini baru S2 ternyata, Prof. Tapi profesornya di kampus Indonesia minta harus Q2 publikasinya. Entah close atau open access, pokoknya bayar. Nah, Ya. karena anak ini belum punya kemampuan cukup sampai ke situ, dia ketemulah sama seorang joki, bayar 15 juta ceritanya, Prof. Wow. Setelah bayar Ya. 15 juta, janjinya ke jurnal A, ternyata publisnya di jurnal B. Nama home base-nya aja salah, Prof. Nama home base di paper tersebut. Ya. Kemudian bayar 15 juta ke predator, lulus nggak dapat, menyesal dapat, sampai sekarang nggak mau nulis lagi, Prof, anaknya. Nah, itu kan benar-benar apa menyedihkan ya bagi kita yang ngerasa bagaimana proses itu gitu ya, Prof ya. Nah, dari situ saya Ya. ngerasa bahwa ternyata banyak banget orang yang tertipu dalam tanda kutip di joki publikasi, kemudian semangat menulisnya kan hilang. Nah, seperti yang Prof ajarin sama saya, dan ketika kamu menulis tuh cinta dengan tulisan, tulisanmu pasti bagus, ada jiwa di tulisan itu. Ya. Nah, beberapa tulisan orang itu kan nggak ada jiwanya, Prof ya. Ya. Kenapa Adan bisa tahu? Karena sekarang kan Adan reviewer Q1, Q2 juga ya, Prof Ya. ya. Jadi kelihatan beberapa tulisan itu tuh standar atau enggak. Nah, ketika jiwa itu enggak ada, kelihatan akan tulisnya kualitasnya jelek atau menurun. Nah, menurut Prof, agar kita tuh sejalan atau sejiwa dengan tulisan, dengan paper disertasi atau tesis kita yang bisa kita mudah publikasi, menurut Prof apa sih untuk bisa satu jiwa dengan tulisan? Bukan hanya sekedar tulisan ya, Prof. Karena itu akan berbeda kualitasnya kalau kita baca-baca. Itu menarik juga, Prof, kayaknya Ya. untuk dibahas. Ya. Jadi begini, editor, reviewer atau editor itu kan bekerja pada apa ya publication etik yang sama ya pada standar yang sama gitu. Nah sebenarnya siapa sih author, siapa sih reviewer, siapa sih editor? Jawabnya hanya satu, mereka adalah orang yang terlatih dalam meneliti, tetapi at least setidaknya adalah orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Iya, Ya. pasti. Nah, Jadi kalau sebagai dosen sudah tidak mencintai ilmu pengetahuan, tidak mungkin artikelnya bagus, tidak oh, mungkin. Iya, mm, karena dia hanya akan menulis karena apa ya, tuntutan iya, administrasi, misalnya laporan kinerja dan seterusnya. mm, Nah, padahal memang menulis itu kan memang butuh energi ya Pak, dan butuh mm, waktu, butuh kita mm, mencurahkan tenaga dan mm, seterusnya. Dan bukan apa ya, bukan seperti orang bekerja gitu ketika mm, kita sudah capek lalu sorenya dapat uang atau kita jual buah mm, gitu ya pagi buka toko terus jual buah sore enggak, peneliti enggak begitu. Jadi kalau kita sebagai dosen plus peneliti maka kita harus sudah apa ya niat dari kita itu adalah menghibahkan diri kita untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah dengan cara seperti itu nanti kita akan mencintai tulisan kita dan tulisan mm. kita itu hidup gitu. Oh, Ya oke, oke. mungkin itu Jadi terlalu saya ini ya, udah apa terlalu cerita jauh sama ini. Prof udah kayak apa ya mereview kembali pertemuan kita yang dulu-dulu ya. Sekarang kita punya buku udah 9 sekarang, Prof, Oh yang nasional ya sama. ya, keren keren keren. Jadi saya terus menulis karena kemarin ketemu pas jadi dosen. Jadi dosen saya itu pejabat kampus ceritanya, Prof. Ya Setelah dia cuman S2 dan enggak S3 dan enggak pernah tulis Scopus. Setelah dia pensiun, dia ngerasa bahwa saya jadi dosen ini percuma setelah pensiun. Kenapa? Orang tuh suka sama saya ketika saya menjabat, tapi saya nggak ada tulisan dan nggak S3, karir saja udah cukup sampai di situ gitu. Tua ya tua di kampus intinya ya gitu. Nah, orang butuh ketika dia punya jabatan. Nah, beda dengan kita penulis ya, Prof. Kalau kita penulis kan eh, karya itu akan selalu hidup walaupun kita nanti suatu saat nggak ada lagi. Nah, dan sudut pandang itu kadang-kadang membuat beberapa dosen yang sekarang, dosen-dosen muda sekarang tuh lebih berani dalam pengen kuliah S3 tuh pengen lebih cepat. Nah, kalau menurut Prof, motivasi apa yang bisa ditanamkan kepada para dosen pemula agar mereka tuh bisa belajar menulis Scopus, kemudian agar bisa cepat-cepat kuliah S3-nya? Karena Prof pasti
punya pandangan terkait itu untuk dosen-dosen anak muda yang sekarang, Prof ya? Apa menurut Ya, Prof pandangannya? saya itu dulu terkesan dengan salah satu quote-nya dari budayawan ya, atau Hmm, penulis namanya hmm. Pramudia Ya, Anantatur ya. Tuh. saya baca. Tulisannya itu begini, Oh, orang boleh pintar setinggi hmm, langit, tetapi selama dia tidak menulis dia akan hilang dari peradaban. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu iya. tulisan apa Pramudia Anantatur. Lalu kemudian saya berpikir iya juga ya. Terus setelah saya menulis, ternyata kalau kita lama nggak menulis, itu kewarasan akademik kita itu kadang-kadang jadi berkurang, Pak. Dan akhirnya saya sekarang membuat statement bahwa sebenarnya menulis itu adalah upaya sadar, bahkan upaya paksa. Saya ulangi ya, menulis itu upaya sadar dan bahkan upaya paksa untuk menjaga kewarasan akademik. Itu menarik banget. Makanya berarti memang itu ya Prof ya. Ketika kita memilih jalur penulis, kita akan senang dan bahagia berada di sisi itu gitu ya Prof ya, untuk terus menulis. Dipaksa, awalnya mungkin tidak Bisa. bahagia, tapi kita harus dipaksa pada kondisi supaya Iya, iya, bahagia. iya. Karena kalau kita sudah terpaksa dan menjadikan menulis itu beban, kita Hmm. akan terseret pada itu tawaran-tawaran yang mudah Iya, gitu loh. Kan juga tadi. sebagian orang berpikir, ini ada jalan benar, Hmm. ada jalan mudah. Hmm. Nah, Hmm. orang akan berpikir yang benar atau yang mudah gitu. Hmm. Nah, yang mudah itu bisa benar, bisa salah, atau bisa Hmm. keliru, tetapi lebih banyak kelirunya. Oke, Nah, oke, ya, Prof. ya, termasuk tadi menyambung ada jurnal Afrika yang Hmm. Hmm. 25% Hmm. dari Iya, kita itu. Sebenarnya iya. kita bisa mendeteksi ya. Jurnal yang wajar itu kan katakanlah editornya, Hmm. katakanlah ya, Hmm. ekstrim lah, Iya, 20 gitu. 20 Lalu kalau lah. satu minggu itu editornya megang satu artikel, itu kan berarti Iya, 20 iya, kali berapa? Kali iya, satu tahun itu berapa? Sehingga iya, kapasitas produksinya kan sudah iya, diketahui. Nah, kalau di dalam jurnal itu editornya hanya 5, lalu satu tahun menerbitkan 2000 artikel, iya, itu nggak kan mungkin. nggak mungkin gitu loh. Nah, sehingga kalau jurnal Predator sebenarnya bisa diketahui, misalnya 3 tahun terakhir itu kan kapasitas produksinya 100, Hmm. 120, Hmm. tiba-tiba 1300. Nah, itu pasti tend to discontinue. Dan, dan Ya, pasti nunggu waktu aja ya Prof ya, ya. atau mungkin dia sudah tahu bahwa dia Iya, discontinue, iya, terus dia akan mengambil iya. keuntungan dengan cara ya sudahlah, Iya, iya. itu main itu. Coba, Saya sebanyak sekarang dulu. dugaan saya seperti itu. Jadi dia tahu bahwa dia discontinue, Hmm. lalu memanfaatkan apa ya celah waktu Hmm. sebelum Hmm. diumumkan secara resmi oleh Scopus itu untuk menerbitkan ribuan. Iya, Nah, iya, kalau satu artikel 5 juta dapat iya, 1000 artikel 5 miliar. iya. Banyak 5 juta, juga ya. 5 juta banyak murah ya Prof. Kalau ada lihat beberapa Q3 Q4 ya udah berani 7 juta sampai 15 ya sekarang ya Prof ya. Iya, Yang predator. iya. Eh, oke, oke, Prof. Prof, sekarang ada pertanyaan teknis. Adan Ya. ingat kemarin ada juga pertanyaan dari Nisa. Saya pernah, salah satu Prof saya kirim jurnal ke Scopus. Kemudian Ya. mencenteng Prof namanya preprint. Ternyata preprint itu kan nggak bagus ya Prof. Papernya tertolak, tapi papernya nanti sudah ada di Google Scholar, bahkan bisa disitasi orang. Sehingga Ya. saya beberapa kali menyarankan kepada teman-teman, janganlah diconteng preprint karena bahaya juga nih nanti papernya tertolak, tapi dianya udah ada. Nah, kalau menurut Ya. Prof terkait preprint apa pandangan Prof preprint dalam jurnal seperti ini menarik nih. Begini, Ya. jadi sebenarnya preprint itu adalah tujuan awalnya sangat Hmm. mulia Ya. karena platform open yang disediakan kepada semua orang untuk siapa saja melaporkan hasil riset mereka Hmm. secepat mungkin Ya. sebelum proses review. Booking, Nah, kalau booking judul gitu. Booking judul ya, booking tema gitu ya, ya. Mereka ya, itu sebenarnya ngasih. sebenarnya tujuannya begini. Kalau Hmm. misalnya ya Pak Adan menemukan katakanlah yang ekstrim ya, Hmm. ekstrim. Pak Adan menemukan obat untuk bisa menyembuhkan penyakit yang pada bulan ini sedang wabah misalnya. Hmm. Nah, kalau dengan preprint maka setelah selesai diterbitkan maka orang sudah bisa tahu oh ini loh Hmm. ada solusinya. Nah, Ya. saya sambil menunggu artikelnya Itu. direview. Ya. Nah, Ya. kalau artikelnya itu kualitas super, preprint nggak ada masalah, Pak Dan. Oh, ya, ya, ya. Ya, tapi kalau kita sendiri pun tidak yakin bahwa artikel itu layak untuk ke Q1, ya nggak usah ke preprint. Oh, itu. Itu aja. Ya, jadi kalau kita udah Sebenarnya sebenarnya sangat yakin tujuannya bagus ya, paperku Prof. kuat. Tujuannya Apa? bagus banget ya sebenarnya, Prof ya. Iya, Tujuan preprint iya ya. mulia. Saya mengatakannya tidak apa, mulia. Tujuannya mulia sekali. Ya. Ya, Nah,
karena sekarang beberapa kali ada yang preprint itu kan kayak pihak ketiga ya Prof ya. Jadi itu bukan secara resmi kan dari penerbit itu. Jadi kadang-kadang di Google Scholar udah ada Prof. Tapi Ya, papernya tuh belum publish kan. Jadi ya, beberapa ya, orang bisa meniru. Itu sih Prof kemarin tuh yang ya, yang betul. terjadi. Ya, preprint ada beberapa ya Hmm. platform. Misalnya punya Iya, MDPI itu kan dia punya iya preprint salah satu. sendiri. Kalau Hmm. Elsevier dia punya preprint sendiri namanya Hmm. SSRN ya. Itu Hmm. miliknya Elsevier. Tapi ada Hmm. juga platform yang sekarang namanya OSF itu loh, Open Science Framework itu kan dia memang Nah, apa ya orang yang mungkin malah dia menghibahkan apa hartanya atau hmm. pengetahuannya untuk membangun platform itu supaya dimanfaatkan banyak orang. Hmm. Nah, kalau kita masih butuh jumlah artikel untuk apa atau katakanlah di reject masih baper dan seterusnya tidak usah ke preprint. Preprint itu diperuntukkan bagi peneliti-peneliti Level yang tinggi. memang sudah ya, ya. Yang mungkin ketika menulis saja itu di invite sama editor kan gitu. Nah kalau Ya. kita ini kan masih berharap apa ya dapat review aja udah seneng banget gitu ya. Ya. Dapat review aja sudah seneng banget kita. Iya, Dan oke oke, itu berarti tidak jelas jawaban kepada ya. teman-teman. Jadi mengingat Prof Muji, jadi saya ingat bahwa proses perjalanan saya lumayan jauh ya Prof untuk menulis sampai sekarang bisa bisa menulis sampai sekarang. Oh saya Dan saya belajar kaget banyak. kok. Hmm, Ya. saya sama Prof belajar banyak terkait publikasi. Prof mungkin kalau bagi dosen pemula atau yang baru banget nulis, baru jadi dosen, kalau dia pengen mendapatkan Scopus pertamanya, tips dan triknya menurut Prof apa? Singkat, bagaimana mereka bisa dapat publikasi Scopus pertama dengan apa ya? Ketika dia belum punya ID Scopus sama sekali. Menurut Prof, Oh, bagaimana taktiknya? ya. Ada beberapa cara. Yang pertama ya, ikut di konferensi Ya. internasional yang secara jelas Hmm. dia bisa Ya. sudah jelas berkontrak dengan penerbit Hmm. yang Scopus itu satu. Yang kedua, ini trik Pak Adan. Hmm. Jadi setiap bulan itu Scopus mengeluarkan list jurnal baru yang terindeks oleh mereka Oh, setiap bulan di mana ya. Prof? Nah, jadi ada di Scopus itu langsung di webnya Scopus itu Hmm. ada lalu dicari apa namanya Hmm. inklusi di bulan ini Oh, itu. oke, Nah, oke. sekarang eh, semua jurnal yang baru diinklusi itu rata-rata mereka masih butuh artikel dari luar negeri untuk memenuhi geographical diversity of the Hmm. authors. Nah, maka kita cari jurnal-jurnal yang baru diterima di Scopus. Misalnya ini kan bulan Juni ya. Kita cari yang Hmm. Mei kemarin baru accepted di Scopus. Nah, kita Hmm. cari yang dari kontinental yang beda ya dari Oh, Afrika, dari Eropa, dari Amerika. itu Nah, termasuk barang dengan penting cara ya? seperti itu kita kita akan diprioritaskan kan oleh mereka karena kita dari negara yang sangat Iya. jauh gitu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu dosen dosen pemula, dosen muda gitu Hmm. ya. Tolong cek di Simago. Di Ya. Simago itu ada aturan-aturan yang itu akan dipakai oleh editor Scopus. Apa? Satu, international collaboration. Itu kan Hmm. menjadi salah satu ukuran di Simago itu jurnal itu semakin banyak Hmm. international collaboration-nya maka juga akan apa prestisius gitu. Hmm. Nah, coba itu dipahami kalau punya artikel yang bagus, tolong Pak Adan bisa bikinkanlah jembatan connecting Hmm. pride dari teman-teman itu tapi harus tidak boleh melanggar etika Hmm. pengarangan ya, tidak boleh hanya titip Iya. nama, tetap harus Iya, ada iya. kolaborasi seperti itu dan menuliskan apa namanya author Oh, contribution statement. Nah, oke. setelah itu apa ya cara bagi dosen-dosen yang baru ingin apa publikasi ke Scopus supaya bagus. Nah, kalau dengan cara kolaborasi itu nanti kan akan membangun Hmm. jembatan itu. Nah, membangun jembatan bukan lagi dari Jogja ke Surabaya atau Jogja Iya. ke Jakarta, tapi dari Surabaya ke Taiwan, dari Surabaya ke Hmm. Roma dan seterusnya. Nah, kalau Oke. itu bagus, nanti kan syukur-syukur itu yang akan apa yang mau jadi kolaborasi itu juga memiliki program S3 Hmm. di kampus itu kan nanti akan dilamar untuk menjadi PhD student-nya. Kan enak lah. Oke. Iya kan? Oke, oke. Itu tips saya. Itu menarik banget Prof. Itu Adan baru dengar yang taktik yang menurut Prof tadi itu boleh dicoba nanti. Ya, Dan mengingat proceeding Scopus, masalahnya adalah di Indonesia proceedingnya banyak bohong. Itu Prof salah satunya.
Salah satunya ada ya, banyak proceeding yang menjanjikan Scopus, tapi di situ tulisannya kan seleksi kadang-kadang ya, Ya, biayanya ya. dia nggak ada kerjasama tapi bilangnya Scopus atau Sinta, ternyata yang ke Scopus nggak ada, semua ke Sinta. Kadang banyak nggak dipublikasi sebagian Prof. Nah, jadi Ya. dari situ ada nggak Prof trik untuk melihat oh proceeding ini tuh pasti Scopus? Karena proceeding Scopus yang ada pamin kan yang paling ramai itu IEEE, IIP sama IOP ya Prof yang biasanya kita kita publis ya atau E3S sekarang. E3S E3S. terakhir ya Ya. E3S. Menurut Prof ada nggak indikasi mudah di dalam sebuah flyer kita tuh bisa bedain oh ini nih nggak ke Scopus loh aslinya cuman janji-janji doang. Nah menurut Prof apa? Karena Prof kan panitia dan tahu saya kemarin Ya. menerbitkan berapa kali Ya. IEP. Nah menurut Prof apa sih yang kira-kira indikasi awal yang bisa kita lihat dari flyernya bahwa ini tuh nggak ke Scopus sebenarnya atau cuma janji-janji aja? Ya, Menurut Prof apa? paling gampang di WA saja kan, penyelenggaranya suruh menunjukkan punya kontrak atau tidak gitu aja. Oh, Iya itu bisa. kan? Oh itu bisa di. Oh, Nah, oke oke. kalau dia Oh, menunjukkan misalnya mungkin kan karena hmm, kontraknya itu mungkin confidential ketika diunggah di ya, website itu kan bisa saja. Tapi hmm, kalau di kontrak dan penyelenggaranya itu apa namanya transparan kan hmm, dia paling tidak bisa menunjukkan screenshot di awal atau apa kan nggak ada hmm. masalah. Jadi Oh, itu mah sampaikan menarik aja. banget. Iya, jadi Itu menarik kalau kayak itu, Prof. Orang pasti banyak yang ikut kalau dia berani menampilkan ini akan accepted semua atau diseleksi di IEEE atau E2S itu malah menarik ya, Prof ya. ya. Kalau memangnya. Cuman kita kan sebagai peserta kan bener nggak nih bener kalau nggak kan pasti di situ ada kontak personnya Iya, kan ya. tinggal di kontak saja apakah ini kalau misalnya iya apakah sudah punya kontrak iya Hmm, bisa nggak kami ditunjukkan kontraknya kan nggak ada masalah kalau iya. mereka punya pasti akan tunjukkan nah walaupun pada bagian tertentu kan confidential ya nggak usah Hmm, cukup hmm, cukup halaman muka aja kan nggak ada confidentialnya kalau halaman iya. muka kan gitu Hmm. ya Oke oke, itu menarik banget. Walaupun kadang-kadang bukannya lain dosennya juga, kadang dosen-dosen nggak tahu ini juga, Prof ya. Tulisannya memang belum layak, tapi suka nah dipaksakan gitu ya, Prof. itu Referensi masih bahasa masalahnya Indonesia itu yang saya agak nih apa ya, Prof ya? Paper masih pakai bahasa Indonesia nih referensi full. Pengen ke Scopus, proceeding. Nah dia berharap tuh bener ke Scopus kan itu agak nggak mungkin ya dalam tanda kutip Prof. Karena misalnya, ya nah itu kan kalau kita orang yang udah biasa nulis kita udah tahu ya Prof. Ini ya nggak mungkin yang ke Scopus. Nah, cuman untuk orang yang baru, yang punya semangat baru, dia yakin banget itu Scopus, ternyata enggak. Nah menurut Prof dari diri orang tersebut atau dosen pemula agar dia sadar tulisannya itu layak atau enggak gimana menurut Prof? Kalau untuk oh proceeding ya deh. Untuk gini, proceeding aja jadi proceeding Scopus. sebenarnya kan ada yang namanya itu manuskrip readiness level ya, Hmm. MRL. Nah, itu adalah Hmm. checklist untuk melakukan self assessment apakah artikel kita itu layak atau tidak gitu. Nah, kadang-kadang orang itu kan terlalu pede kan nulis Hmm. submit. Coba kita yang sudah pada level di PhD program aja kan setelah kita tulis, kita laporkan dulu kan ke supervisor kita. Lalu mereka akan bilang, oh ya ini silakan submit dan seterusnya. Nah, budaya itu yang belum ada di tempat kita. Coba kalau dosen-dosen muda setelah nulis lalu minta seniornya, maksudnya senior dalam hal pengalaman publikasi ya, Pembimbing ya. bukan senior dalam hal umur ya. Lalu Ya. suruh menilai ini, oh dia akan memberikan masukan kok. Oh ini kurang ini kurang ini. Nah, kalau itu terbiasa menjadi budaya, maka kita akan terbentuk sebuah ekosistem Ya. yang bagus lah untuk itu. Bagus ya. Harusnya untuk mengejar jumlah publikasi sesuai target dari kementerian nggak akan susah ya Prof ya kalau misalnya orang saling bererat atau berkolaborasi kayak Prof bilang tadi ya. Ya, Itu harusnya menarik banget ya. ya sumber Dan daya kita itu kan besar kan. mm, Nah, sumber dayanya besar, maka yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya kan gitu supaya outputnya tidak hanya besar tapi juga mm, berimpact gitu. Ya. Promoji nggak ada tawaran ke kementerian atau ke pejabat. Promoji kan bagus banget untuk jadi pejabat di bidang penelitian. Enggak, saya Karena mah Promoji apa-apa, punya, enggak. Jadi punya, apa ya, eh, kebanggaan tertinggi dari punya seorang ilmuwan mungkin ya, ya, atau adalah orang yang meneliti itu adalah ketika kantornya di laboratorium gitu aja. oh ya. Nah Ya, itu itu adalah perbedaan yang jelas Prof ketika saya di Indonesia sama saya di luar negeri atau di Taiwan. Di sini ya, profesor itu malah senang di lab ya, iya, bukan senang di kantor. iya, Makanya jadi dia eh, dia senang berkumpul dengan misalnya kayak Promoji nih punya lab kecil, punya 4 orang.
anak-anak. Jadi setiap minggu mengevaluasi tulisan anak-anak, riset anak-anak. Nah, dia tuh seneng banget berada di kondisi itu ya, Prof. Diskusi ilmiah kayak itu. Nah, itu Nah, berbeda banget. Ternyata setelah Adan cari, dosen luar tuh dua, Prof, tipenya. Dosen penelitian sama dosen mengajar. Kalau mengajar publikasinya nggak wajib. ya, Kalau dia penelitian, penelitiannya wajib. Tempat kita kan Pancadharma, Prof, panitia sunatan, panitia penerimaan, semua kan semua apa ya, semua tridharma tuh udah kita makan semua. Nah, untuk kadang-kadang alasan para dosen tuh sibuk, walaupun sibuk tuh sebenarnya alasan ya, karena menulis itu kan pasti ada jeda waktunya ya, Prof. ya. Sesibuk apapun kita. Nah, kalau menurut Prof, dengan kesibukan seorang dosen kayak mana bisa men-spare waktu untuk menjadi penulis atau menghasilkan paper? Oke. Menurut Prof apa ya? Jadi Ini menarik karena Prof. semua orang punya jatah waktu yang Iya, sama 24 jam. Semua sama. orang punya tanggung jawab yang sama. Mm-mm. Ya, punya tanggung jawab pekerjaan, punya tanggung jawab rumah dan Mm. seterusnya. Itu kan. Nah, kalau kita cek apakah daya menulis orang Indonesia itu kecil, enggak juga. Enggak, Coba kalau enggak. kita cek satu minggu tulisan di WA itu kemudian diekspor itu dihitung mungkin sudah sekitar 4.000 5.000 word itu. Satu Nah, itu kan meter. sudah setara ya, sudah setara dengan satu Nah, artikel. Nah, iya. sekarang potensinya tersedia ya kan, kemampuan menulisnya juga sudah banyak. Buktinya ngetik di WA aja pakai tangan Mm. kiri bisa ya kan. Bisa. Nah, itu kalau kemudian dikonversi menjadi artikel ilmiah ya tidak harus harian lah itu. Iya. Mm. Mungkin 1 jam atau sehari itu 5 menit saja misalnya untuk menulis itu bisa. Nah, karena begini Pak Dan, kita sama-sama ngalami lah. Kalau kita Mm. sedang menulis itu nggak bisa berhenti. Tapi kalau Iya. 3 bulan kita nggak menulis, lalu kita mau menulis, saya yakin 4 jam di depan laptop tidak mungkin menghasilkan satu paragraf pun. Paling Iya. cuma ngeklik sana, ngeklik sini dan seterusnya. Iya. Itu. Nah, yang kedua eh, rubah budaya mungkin ya. Mm. Kalau Pak, dulu saya juga pernah short course juga di luar negeri. Mm. Mereka itu kan ini ya, dia di lab lalu pamit sebentar ya saya ngajar dulu nanti balik ke lab lagi. Nah, dosen kita itu kan ke labnya itu kan mungkin sebulan sekali atau satu Iya. minggu sekali. Nah, ya budayakan ngobrol, sediakan ruang yang tidak harus mewah di laboratorium, tetapi Iya. representatif untuk ngobrol ya. Iya. Berapa sih jumlah lab kita yang layak untuk Iya. nongki-nongki itu Oh, ada iya. kafenya, ada mungkin minuman-minuman Oh, apa sehingga iya. infrastruktur itu disediakan supaya orang kerasan di sana. Nah, Iya. berarti kan harus ada satu keinginan dosen, yang kedua ada tanggung jawab institusi kan Mm. gitu. Benar. Ya, jadi dua hal itu ketika nyambung pasti ada outputnya. Oke, oke. Prof, ngomong-ngomong tentang output, sekarang Universitas Muhammadiyah Magelang peringkat berapa ya, Prof? Kalau dari segi publikasi dosennya? Saya ingat. Karena Ah, Muhammadiyah Magelang termasuk eh, kampus yang banyak ya publikasinya, Prof ya. Saya lihat di dalam eh, pendataan hasil perguruan ya, tinggi. Gitu. ya. Heeh. Kalau kita bicara Iya, peringkat itu kan sebenarnya apa ya, variabelnya banyak ya, iya, jumlah benar. dosennya. Saya Hmm. lebih senang menggunakan IPP, Apa itu, indeks Prof? Itu, ya. Indeks. IPP itu apa ya, indeks publikasi, IPD ya, Hmm. indeks publikasi dosen per tahun itu misalnya. Oh, Nah, oke, kalau oke. kita Hmm. itu sekarang di kampus kami itu kan jumlah dosennya sekitar 180 Hmm. dengan kemampuan publikasi kita di internasional level itu sekitar Hmm. 80 sampai 100 berapa gitu per tahun, Oh. sehingga Hmm. paling enggak dalam 1 tahun itu target target kita bersama sih harus di atas 50% dari total Dia jumlah 60%. dosen. Nah, Scopusnya gitu ya, Prof ya. iya, iya, itu Hmm. kan target yang wajar ya kayak Hmm. gitu. Oke, oke. Karena Menarik banget ya terkait beberapa publikasi. Mungkin mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sebelum terakhir adalah, Prof, menuju guru besar, beberapa orang targetnya malah 2% peneliti dunia atau periset dunia dengan jumlah citasi lebih dari 1.000. Nah, biar mencapai itu seperti apa ya, Prof? Karena saya kemarin sempat juga ketemu salah satu teman. Ini termasuk ekstrim karena publikasinya setahun itu bisa hampir 40 sampai 50, Prof. Itu kan agak unik ya kalau sebagai dosen dosen biasa gitu ya, Prof ya. Nah, tapi ya, rata-rata publikasinya bisa open access gitu. Sehingga dia memperbanyak kolaborasi dengan penulis luar. Itu jadi trik yang menarik juga menurut saya. Nah, kalau menurut Prof, biar bisa sampai ribuan nanti citasinya mungkin beberapa tahun itu, apa sih triknya menurut Prof sendiri?
Ya Ya, menurut Prof Muji. oke. Kalau terkait dengan jumlah publikasi per tahun itu begini, apakah angka 40 itu wajar atau enggak? Bisa wajar, bisa Bisa tidak. wajar. Contoh ya, Ya. misalnya dia memiliki program master, dia Ya. memiliki Oh program ya ya ya. Ya. doktoral, Ya. itu kan mungkin ya. Tapi Mudah-mudahan. kalau Mungkin. saya misalnya di ngajarnya aja di program diploma yang tidak lulus itu kan kalau sampai jumlahnya banyak menjadi pertanyaan gitu. Karena lalu bagaimana sitasi ini? Jadi untuk sitasi itu kan memang ukuran yang kalau seandainya semuanya fair itu adalah ukuran yang paling paling fair juga Ya. untuk menilai impact riset dosen. Nah, untuk bisa sitasinya tinggi, satu gagasannya harus bagus. Yang kedua, diupayakan terbit di jurnal yang juga memiliki reputasi yang baik. Kalau jurnal kita artikel kita terbit di jurnal yang bagus, peneliti-peneliti top dunia juga akan senang untuk membaca dan seterusnya. Nah, mengapa artikel kita banyak gagal sitasi? Satu, tidak disajikan dengan baik. Sehingga pada saat baca abstraknya dia tidak tertarik untuk bisa Ya. mengerti isinya. Kalau dia tidak mengerti isinya, dia tidak akan melanjutkan membaca. Kalau dia tidak melanjutkan membaca, dia tidak akan mensitasi. Ya. Jadi Benar-benar abstrak banget. adalah sesuatu yang itu etalase dari artikel kita. Tolong buat strong abstrak supaya orang itu curious untuk bisa bisa membaca isinya. Kalau dia membaca isinya, pilihannya dua kan, dia baik mengkritik atau mengapresiasi, Ya. bagi kita adalah dapat sitasi. Kan kadang-kadang Prof kita baca paper, masa ini Scopus Q2 kayaknya bagusan tulisan saya, kan kadang-kadang gitu ya Iya, kita ya, baca kan paper. akhirnya jadi curiosity kan, apa sih Nah, yang ya, benar. Nah, menjadikan itu. dia terbit. Nah, akhirnya terus kita akan citasi dia. Oke, oke. Itu mungkin pertanyaan terakhir, mungkin Prof ada pesan untuk para dosen pemula yang baru mulai nulis Scopus, kemudian yang saat ini mungkin pernah gagal di Scopus atau punya impian untuk banyak publikasi. Ada pesan dan pesan Prof agar para dosen pemula semangat dalam menulis Ya, menurut Prof. ini Hmm. rekan-rekan semuanya. Jadi kadang-kadang eh, artikel yang bagus untuk publikasi internasional itu tidak berkaitan langsung dengan data, tidak berkaitan langsung dengan misalnya ukuran sampel dan seterusnya, tapi kualitas pembahasan. Oh, Nah, contoh misalnya, saya dengan Pak Adan akan meneliti apakah anak-anak di pantai selatan Jawa itu rajin mandi atau tidak gitu. Lalu dapat datanya 90% anak-anak itu tidak rajin mandi misalnya. Nah, kalau pembahasannya kita bilang kan hal serupa juga ditemukan di pantai utara ya. Sulawesi. Itu nggak menarik. Tapi kalau pembahasannya bilang hal serupa juga ditemukan di pantai barat Nigeria, tetapi tidak Oh, ditemukan di semenanjung Rusia. Hal yang oh ya. sama juga terdapat di pantai barat Chili, tetapi tidak Ya. terdapat di pantai timur Brasil. Nah, disitulah kemudian dibahas dengan cakupan yang lebih luas, lalu dicari mengapa. Oh, ternyata yang di Indonesia misalnya faktor ekonomi misalnya, tetapi yang di Rusia faktor cuaca, yang di Brasil faktor budaya. Nah, itu akan menjadi diskursus yang menarik. Hmm, menarik banget. Berarti Ya, bukan yang positif-positif aja ya, enggak Prof. Kadang-kadang yang positif juga, malah. ya. Nah, cara pandang kita begini, rekan-rekan semuanya yang mengikuti ini, kalau kita ingin publikasi internasional, cara pandang kita harus di level itu, gitu. Kalau cara pandang kita masih di level lokal, ya akan sangat sulit mencuri perhatian editor. Ya, Akan sangat sulit. ingat rekan-rekan semua, kita menulis artikel 3 bulan sekali. Editor membaca new Itu. artikel atau new submission itu sehari bisa 3 kali. Nah, bagaimana kita Betul bisa, banget. ya kan? Kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang begitu panjang itu, dengan jarak pengalaman yang begitu panjang. Gitu. Oke, oke. Ini pengalaman yang menarik banget. Jadi, saya yakin Prof, kalau nanti suatu saat diadakan webinar, pasti ramai banget yang datang. Kita adakan webinar gratis. Kalau misalnya Prof ada waktu, nanti ada nada waktu, kita akan lanjut pembahasan ini. Prof, mungkin itu Boleh. ya pembahasan kita hari ini. Prof, terima Ya, boleh, kasih. boleh, boleh. Sama-sama, Pak Dan. Nanti kita buka kolaborasi bersama teman-teman dosen pemula Dengan lainnya. Nanti ada senang hati. kabur. Doain cepat lulus ini, Prof ya. Ya, 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 selalu, selalu ya. Dan Prof segera juga kembali ke sehat tanah ya. air. Prof Ya, sehat ya. yuk, Oke. Assalamualaikum, yuk. Prof.
Terima kasih Waalaikumsalam, Mbak teman. Dan. Makasih. Yuk.